Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak menunjukkan video karena saya buat menjadi versi tablet, tidak memungkinkan untuk menampilkan video. Kita langsung saja. Pertemuan sebelumnya itu kita sudah memberikan teori tentang teori distribusi sampling. Nah, di responsi ini kita akan berjalan dengan latihan soal. Di sebelumnya saya sudah memberikan latihan soal yang harus Anda kerjakan. Nah, akan kita bahas di sini. Jadi, pertanyaan yang pertama sebelumnya, dari sebuah komite yang terdiri dari 6 orang, ada 4 pria, 2 wanita yang akan dipilih. Nah, yang akan dipilih itu sebanyak 3 orang. Kemudian berapa probabilitas dari perwakilan tersebut minimal ada 1 orang wanita. Fajar, ada Fajar? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Fajar sudah saya setting jadi co-host, jadi teman-temannya yang belum masuk nanti selama proses di admit ya. Oke, Pak, siap. Oke, nah dari soal yang pertama, jawaban Anda ini berapa ya? Saya minta kemarin untuk dikumpulkan. Kemarin ada yang sudah mencoba mau menjawab, siapa kemarin? Saya lupa. Saya Pak, Elias Tiar Pak. Oke, Elias Tiar, berapa jawabannya? 12 Pak. 12? Ya. Dari mana 12? Jadi kan kita nentuin dulu untuk peluang pria sama peluang wanitanya pakai rumus kombinasi. Terus didapatkan peluang prianya 6. Nah, terus didapatkan juga peluang wanitanya 2. Nah, jadi probabilitas satu wanita dan 2 pria itu 12 itu probabilitas atau cara? Berapa, Pak? Probabilitas 12 jawaban kamu itu cara atau probabilitasnya? Cara. Oke, hasil akhirnya itu dapatnya 12, Pak. 12. Karena kan untuk mendapatkan satu wanita 2 pria itu peluangnya berarti 12. 12 cara, iya. Cara berarti, Pak. Kalau probabilitas kan dari 0 sampai 1. Oh, berarti cara, Pak. Yang saya dapatkan itu cara. 12. Jadi coba kita uraikan ya. Jadi ada 6 orang. Itu terdiri dari 4 pria dan 2 wanita. Akan dipilih 3 orang. Sehingga kalau dengan kombinasi ini, berapa kemungkinan cara yang bisa dipilih 3 orang dari 6 ini, maka jumlah cara keseluruhannya berarti dia kombinasi 3 dari 6. Itu sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan berapa di sini? 20 cara. Itu total. Kemudian pertanyaannya adalah, jika dari 3 ini dipilih minimal ada 1 wanita. Berarti kemungkinannya apa yang bisa dipilih?
ada 2 pria dan 1 wanita. Atau 1 pria dan 2 wanita. Nah, peluang yang di sini berarti dia adalah kombinasi di 2 pria, total calon pria ada 4. Kemudian yang wanita, karena ada 2 kombinasi, maka berlaku fungsi penggandaan dikalikan. Wanitanya itu ada 2, yang di sini dipilih 1. Kemudian ditambah dengan 1 pria, berarti kombinasi 1 dari 4. Kali kombinasi 2 dari 2. Ini diperoleh 6, ini diperoleh 2. Silakan nanti Anda uraikan. Ditambah, ini diperoleh 4 cara, ini 1 cara. Sehingga totalnya ada 16 cara. Nah, mungkin yang Elia sudah kerjakan cuma di sini. 12 cara. Sehingga peluangnya berapa? Peluang itu adalah banyaknya cara dibagi dengan total kejadian. Berarti di sini 16 dibagi 20 sama dengan 0,8 peluangnya. Nah, ini yang soal pertama. Ada yang masih bingung? Pak, tapi kan yang ditanyain itu apa namanya, probabilitas wanitanya hanya 1. Kalau misalnya ditambah 1P dan 2W berarti wanitanya jadi 2 loh, Pak. Kan pertanyaannya minimal ada 1 wanita. Oh iya, minimal. Oke, makasih Pak. Minimal ada 1, berarti ada kemungkinan bisa 2 kan? Bisa juga 3, tapi 3 tidak mungkin karena total wanitanya cuma 2 calonnya. Ada lagi? Kalau tidak ada, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan kedua. Lama waktu melaut itu berdistribusi normal, dan rata-rata adalah 7,5 jam, standar deviasinya adalah 0,5. Jadi ambil sampling sebanyak 9 nelayan. Berapa probabilitas rata-rata yang melaut antara 7,23 sampai 7,8. Yang kedua, probabilitas selama rata-rata yang lebih dari 7,8. Ada yang sudah punya jawabannya? Kemarin saya suruh mengumpulkan, berarti harusnya sudah punya. Kita lihat dulu. Belum, Pak. Belum ada? Kalau Ira belum. Kalau saya belum. Ada yang sudah punya jawaban? Nggak apa-apa. Sampaikan saja. Fitria? Belum Pak, belum, waktu pas nyari masih belum dapat Pak, belum nemu caranya. Nemu, nyarinya di mana? Lagi nyari untuk contoh-contohnya Pak, soalnya waktu pas nyari masih bingung cara ngerjainnya Pak. Oke, kita coba uraikan. Diketahui rata-rata adalah 7,5 jam. Kemudian standar deviasinya 0,5. Jumlah sampelnya nelayan ada 9 orang. Nah, kita tahu untuk
standarisasi ke distribusi normal Z itu sama dengan nilai rata-rata dikurangi dengan rata-rata sampel dibagi dengan standar deviasi. Nah, standar deviasi ini, standar deviasi X ini didapatkan dari standar deviasi dibagi dengan akar N. Jadi standar deviasinya di sini adalah 0,5 dibagi akar sampelnya 9. Berarti diperoleh 0,5 dibagi 3. Ada berapa? Maaf Pak, bukannya ini tuh 7,5 jam. Gimana? Bukannya M itu yang diketahui 7,5 jam, yang 9 kan X Pak. Kurang Ini jelas. kan untuk mengetahui standar deviasi, kan itu standar apa? Ini loh Pak, yang akar, ini akar M atau akar X? Akar N. Tapi di sini M-nya 7,5 Pak. 7,5 itu kan rata-ratanya. N itu jumlah populasi, jumlah sampelnya. Oh iya Pak, Pak, makasih. Kita lihat lagi. Ya kan? Rata-ratanya itu 7,5. Rata-rata itu apa? Rata-rata kan mu. Iya Pak. Oke, standar deviasi ini yang sigma. Ya. 9 nelayan itu M. Ya, Pak, terima kasih Pak. Oke. Sehingga berapa di sini? 0,5 dibagi 3 itu kurang lebih 0,2 ya. 0,016 Pak. 0,16. 0,016. 0,016. Ini ya. Oke. Kemudian yang ditanyakan itu adalah probabilitas antara Pak, maaf. 0,5 dibagi 3, 0,17 kalau dibuletin. Bukan 0,17. Oke. Ya. Tadi dia bilang 0,016. 0,17. Peluang yang dia lebih dari 7,23 dan kurang dari 7,8. Nah, kalau kita gambarkan dalam kurva normalnya, ini rata-ratanya adalah 7,5. Yang kurang dari 7,8 berarti kemungkinan misalnya di sini 7,8 dan yang lebih dari 7,23 berarti 7,23-nya di sini. Berarti yang dihitung adalah di sini. Kalau kita konversikan ini Z-nya. Untuk yang pertama itu adalah 7,23 dikurangi dengan rata-rata X-nya adalah 7,5 dibagi dengan standar deviasinya 0,5 maaf, ini sudah kita rubah berarti 0,17. Berarti sama dengan minus 0,27 dibagi dengan 0,17. Kemudian yang kedua, itu berarti
7,8 dikurangi dengan 7,5 dibagi dengan 0,17. Sama dengan 0,3 dibagi dengan 0,17. Ini dapatnya berapa? Satu 1,7 Pak. Ini 1,7. Yang di sini 0,3. Bukan Pak, yang minus 0,27 dibagi 0,17 itu 1,5. Yang 0,3 dibagi 0,17 itu 1,7. 1,7. Kita lihat di sini. Ini kalau kita cari di tabel Z, berapa nilainya? Jadi berapa? Minus 1,5 ya. Minus 1,5 berarti di sini 0,068. Yang satunya adalah 1,7. 1,7 berarti 0,9554. Ini tabel Z-nya. Berarti di sini 0,068, di sini 0,954. Nah, yang di sini yang 7,23 ini kan posisinya di sini. Berarti dia peluangnya karena dia setengahnya ini 0,5 dikurangi dengan 0,068. Nah, diperoleh hasilnya berarti 0,432 kurang lebih. Kemudian yang kedua itu 7,8 didapat di sini, berarti total yang ada di sini yang kita akhir itu adalah 0,954 dikurangi dengan 0,432. Diperoleh berarti sama dengan kurang lebih sekitar 0,522. Ini peluangnya. Jadi peluang yang antara 723 sampai dengan 78 ini peluangnya. Lalu yang peluang dia lebih dari 7,8. Kalau kita dapatkan di sini tadi nilai dari tabel Z-nya itu adalah 7,8. Jadi tinggal 1 karena keseluruhan berarti yang kedua itu yang lebih dari 7,8 berarti yang di sini yang kita arsip karena keseluruhan kurva ini adalah 1, maka peluang yang tersisa di sini 1 dikurangi yang 7,8 ini tadi adalah 0,954.
diperolehnya sekitar 0,146. Jadi peluang yang lebih dari 7,8 itu adalah 0,14. Ada pertanyaan? Kalau belum, kita lanjutkan. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Yang 0,5 dikurang 0,068 itu 0,5-nya itu dari standar deviasinya ya Pak? Yang ini? Iya Pak, yang itu. Kan posisinya dia ada di sebelah kiri dari nilai rata-ratanya kan? Maaf Pak, gimana tadi Pak? Karena posisi yang 7,23 jam itu dia di bawah dari rata-ratanya. Rata-rata melautnya kan 7,5. Kan? Posisinya 7,23 dia. Berarti yang bagian sini, yang di akhir, setengahnya, itu kan kurang dari setengah. Dia lebih dari 7,23, tetapi dia kurang dari 7,5. Kalau diartikan kita membaca yang ini kan, posisinya di situ. Nah, titik tengahnya ini rata-rata, berarti kan total luas yang sebelah sini itu kan sebenarnya 0,5. Total luas sebelah sini itu juga 0,5. Keseluruhan kan 1. Berarti kalau kita menghitung daerah sini saja, berarti kan setengah dikurangi nilai ini. Iya Pak, paham Pak. Tuh. Cara yang kedua juga sama di sini. Nilai di sini berapa? Di sini juga diketahui ini, berarti luas yang ini kita ketahui karena dikurangi setengah, berarti nilainya adalah ini. Nah, yang kedua, soal kedua yang dia lebih dari 7,8. Kalau kita gambarkan begini, ini 7,5, 7,8 di sini misalnya, tapi kan yang di sini saja. Kalau dia kurang dari 78, nilai peluangnya dari tabel C kita dapat ini. Total kurva ini luasnya adalah 1. Maka sisanya yang di sini berarti 1 dikurangi ini. Oke? Ada lagi? Jelas Pak. Oke. Lanjut ke soal ketiga. Persentase ikan kuliran berjenis kelamin betina. Jadi ikan yang betina persentasenya adalah 50%. Sehingga proporsinya berapa? 50. Proporsi itu sama dengan 0,5. Dari mana 0,50% ini kan 0,5. Kemudian jumlah sampelnya, S-nya itu ada 100. Yang ditanyakan
Yang pertama adalah peluang antara dia salah. Yang pertama itu adalah yang lebih dari 50%. Kemudian yang kedua itu adalah peluang dia yang lebih dari 35%, tapi dia kurang dari 40%. Oke, kita lanjutkan. Kita konversi terlebih dahulu ke nilai Z, di mana P dikurangi proporsinya itu adalah dibagi dengan standar deviasi proporsinya, di mana standar deviasi proporsi itu adalah akar dari proporsi dikali dengan 1 dikurangi proporsinya dibagi dengan N. Jadi di sini proporsi yang itunya adalah 0,5, 1 dikurangi 0,5 dibagi dengan 100. Ini diangkatkan. Maka diperoleh 0,5 kuadrat berarti 0,25 dibagi 100. Sama dengan akar dari 0 bagi 100 tambah 2, nolnya 0,025. Ini kurang lebih sekitar 0,035 kalau tidak salah. Nah, kita gambarkan dulu. Proporsinya itu adalah 0,5 atau 50%. Nah, pertanyaannya berapa peluang dia diperoleh yang betinanya itu lebih dari 50%? Berarti dia lebih dari 50% kan berarti bisa 60%. Bisa juga dari 100 ekor itu betina semua. Artinya 100% betina. Sehingga luas daerahnya ada di mana? Di sini keseluruhan. Nah, kalau dari gambar ini, bisa ditebak berapa peluangnya yang lebih dari 50%? Tanpa menghitung. 0,5, Pak. Oke, 0,5. Benar kan 0,5? Kalau kita masukkan ke persamaan untuk menghitung nilai Z-nya, proporsinya proporsi yang ditanyakan dikurangi proporsi yang diketahui dibagi dengan standar deviasi. Ini 50, dia lebih dari 50 dikurangi dengan 50%, atau kita rubah saja menjadi 0,5 dikurangi 0,5 dibagi standar deviasinya adalah 0,035. Nilai Z-nya sama dengan 0. Karena ini dikurangi sama dengan 0. Dari tabel Z, untuk 0 itu nilainya adalah 0,5. Nah, ini kalau kita gunakan perhitungan. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia peluangnya berapa yang terletak antara 0,35 sampai dengan 0,4. Berarti peluangnya di sini. Nah, kalau gambarnya di sini, kita tidak perlu menghitung seperti soal yang sebelumnya tadi.
Yang soal ini kan gambarnya ada di antara 723 dan 78, di mana nilai tengahnya atau rata-ratanya ada di tengah. Tapi kalau yang di sini, karena dia luasnya ada di bawah proporsinya, maka akan bisa diasumsikan keseluruhan di sini itu sama dengan keseluruhan nilai yang ada di sini. Walaupun yang ditanyakan 0,35 batasnya. Kita hitung di sini. Kita tahu standar deviasinya adalah 0,5, kemudian yang di sini yang 40% itu sama dengan 0,4. Maka nilai Z-nya sama dengan 0,4 dikurangi 0,5 dibagi 0,035. Sama dengan minus 0,1 dibagi 0,035. Diperoleh berapa kira-kira? Minus 2,85, Pak. 2,85. Nah, karena dia di bawah titik tengahnya, berarti luasnya itu, ini kita cari dulu di tabel Z. 2,85, coba kita lihat. Minus 2,85. 2,8. Ini kita tarik garis 2,8 sampai 5, 0,022. Berarti nilainya adalah 0,022. Nah, luas yang di bawah nilai tengah itu berarti 0,5, karena di sini luas totalnya adalah 0,5 setengahnya, dikurangi dengan 0,22. Sehingga berapa diperolehnya di sini? 0,4. 0,28, Pak. Oh, 0,28. 0,28. 0,28. Pak, maaf Pak, tapi itu yang di tabel Z-nya kan 0,022. 0,0 ya? Iya, 0,022. Berarti 0,4. Iya, 0,78. Tadi saya hitungnya 0,4. Nah, jadi peluangnya yang antara 35% sampai dengan 40% adalah 0,428. Lalu kenapa yang 0,35 ini tidak kita hitung? Karena dia letaknya itu ada di bawah dari atau ke kiri dari rata-ratanya. Berarti semua nilai yang ada di batasnya di sini 0,4 itulah semua peluangnya. Jadi tidak harus kita hitung yang 0,35-nya kecuali kalau dia begini bentuknya. Jadi ada batasnya yang di sini dengan yang lebih dari proporsi nilai tengahnya.
Karena dia yang ditanyakan itu di bawah nilai tengahnya, maka satu saja kita hitung. Karena batasan tertingginya dia di bawah 50%. Kecuali kalau pertanyaannya antara 40 sampai dengan 60, maka kita hitung seperti pertanyaan kedua tadi. Oke, di situ ada pertanyaan? Pak, ini Pak, tadi Fajar keluar, kepencet, terus nggak ada co-host, jadi pada nggak ada yang diterima. Fajar masuk lagi juga belum diterima, Pak. Saya cek dulu. Ini saya acak saja lah. Mau nanya juga, itu tadi tabel yang ada nentuin buat dapat kan kayak tadi 2,85 itu namanya tabel apa? Tabel Z. Gimana? Yang buat nentuin dapat apa sih namanya? Apa tabel Z ya Pak namanya? Oh, oke Pak. Gimana? Ada permasalahan dengan tabel Z? Dari buku statistik itu banyak tabel Z. Kalau Amanda mau unduh di itu juga ada tabel Z gitu. Cari saja kuncinya tabel Z. Tapi tabel Z yang dia di atasnya adalah standar normal untuk peluang. Standar normal probabilitas. Karena ada tabel Z yang lain yang untuk uji normalitas. Nilainya akan berbeda. Tapi yang khusus untuk standar normal probabilitas tabel Z-nya. Kalau Anda mau cari. Kenapa batasnya 3,4? Yang positif dan negatif. Kalau dia diperoleh nilai Z-nya itu lebih dari 3,4, misalnya minus 4, nilainya pasti 0. Ini nilai terkecilnya. Jadi di sini 3,49 itu 0,02. Kalau dia 4, dapatnya pasti akan nilainya 0. Di sini pun sama. Kalau dia lebih dari 3,49, maka nilai Z-nya itu sama dengan 1. Jadi karena peluangnya itu adalah dari 0 sampai ke 1, maka kalau dia lebih dari minus 34, itu, atau lebih kecil dari 3,4 nilainya 0, lebih besar dari 34 positif nilainya 1. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini soal keempat. Ini sama dengan soal pertama. Ada 8 orang yang dari 5 pria 3 wanita, itu akan dipilih 3. Nah, di sini pertanyaannya tentukan kombinasinya saja, jadi tidak usah dihitung peluangnya. Maka untuk yang pertama ini berarti dia kombinasi keseluruhan 3 calon yang dipilih dari 8. Berapa jawabnya? Nah, di sini dipilih 2 pria dan 1 wanita. Prianya itu ada 5, yang dipilih 2. Wanitanya ada 3, yang dipilih 1. Kemudian yang ketiga, dipilih pria semua, berarti 3-3-nya itu adalah pria. Berarti calonnya 3 dari 5. Kalau yang dipilih wanita semua, berarti kombinasinya 3 dari 3 calon.
Nah, ini tinggal dihitung saja. Ini berarti 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Berapa dapatnya? Kalau di sini berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Dan seterusnya. Ini sama dengan pertanyaan pertama, karena yang ditanyakan hanya kombinasinya, berarti cara. Kalau peluangnya, berarti dari soal kedua sampai soal ketiga. Tinggal dibagikan saja, ini hasilnya berapa, dibagi total hasil di sini. X misalnya. Habis ini dapat T, berarti peluangnya adalah T min dibagi dengan X. Oke, saya pikir ini tidak ada masalah. Kemudian contoh selanjutnya. Ada sebuah toko namanya Bakery Store. Ini pembelian dilakukan 20% pelanggan. Nah, suatu hari dia ada 180 orang yang masuk toko. Berapa probabilitas yang membeli kurang dari 15%? Ini kita coba hitung. Jadi diketahui N-nya itu ada 180 orang. Kemudian pembelinya proporsinya itu ada 20%. Yang ditanya peluang orang yang membeli kurang dari 15%. Nah, 20% itu sama dengan 0,2. Ini sama dengan 0,1. Maka caranya, yang pertama, kita hitung dulu standar deviasi proporsinya. Itu sama dengan akar proporsi dikurangi 1 kurang proporsi dikali dibagi dengan banyaknya N. Sama dengan akar 0,2 dikali 0,8. Dari mana 0,8? 1 dikurangi 0,2 dibagi dengan 180. Ini sama dengan akar 0,2 kali 0,8 0,16 kalau tidak salah. Ini kurang lebih sekitar 0,029. Nah, peluangnya di mana? Kita gambar dulu. Kalau di sini 0, di tengahnya anggap saja ini lurus ya. Jadi yang ditanya peluangnya adalah di sini 0,15. Kurang dari 0,15 atau 15%. Berarti di sini nah, setelah ini kita hitung standarisasi nilai Z-nya. Berarti dia yang ditanyakan 0,15 dikurangi dengan 0,20 dibagi dengan 0,029. Ini sama dengan minus 1,68. Nah, ini lihat di tabel
Z berapa nilainya. Nah, kalau dari gambar ini, maka asumsikan di sini luas yang ada di sebelah kiri nilai 0 itu adalah 0,5. Luas antara Z sampai dengan 0 berapa kira-kira? Ini nilainya adalah 0,5 dikurangi dengan tabel ini. Anggaplah ini nilainya P. Dikurangi dengan P. Sama dengan misalnya Q. Sehingga luas di sebelah kiri Z itu sama dengan 0,5 dikurangi Q. Nilai P-nya 0,0465 di tabel Z. Untuk yang Nilai P 0,0465. Nanti dilihat lagi di tabel Z-nya. Nah, selanjutnya ada 250 peserta yang akan dijadikan sampel dalam lomba karya tulis. Ternyata terdapat karya tulis yang mencontek plagiarisme. Sebentar, kita jadwal sampai jam berapa? Kalau jadwal asli sampai jam segini, Pak. Jam 12.50 ya? Iya, Pak, sampai jam 12.50. Mudah-mudahan sebelum itu lah kita selesai. Oke, jadi yang melakukan plagiarisme itu ada 30%. Yang ditanyakan berapa peluangnya yang plagiarisme antara 25 sampai dengan 35%. Jadi kalau kita hitung jumlah peserta ada 250, kemudian proporsi plagiarisme itu ada 30% sama dengan 0,3. Berapa peluang dia lebih dari 25% kurang dari 35%. Kita hitung dulu standar deviasi proporsinya. Berarti akar 0,3 dikali 0,7 dibagi dengan 250. Ini didapatlah nilai kurang lebih 0,029. Kalau kita gambarkan di sini, kalau di sini proporsinya adalah 0, maka Z1 batasannya dia yang lebih dari 25%. Z2
dia kurang dari 35%. Sehingga daerahnya ada di sini. Nah, kita hitung yang Z1, itu berarti proporsinya 0,25 dikurangi dengan 0,3 dibagi dengan 0,029. Ini hasilnya minus P. Kemudian Z2 proporsinya adalah 0,35 dikurangi 0,3 dibagi 0,029 sama dengan Q. Sehingga luasnya berapa di sini? Ini kita lihat dulu di tabel Z. Untuk nilai P dan Q-nya ini dapat nilai misalnya minus 1,7 misalnya. Berapa nilai di tabel Z? Sehingga luasnya ini berapa? Daerah di sini. Misalnya tabel Z 1,7 itu berapa? Kita lihat. Minus 1,7 0,0446. 0,0446. Terus satunya tadi? Satunya tadi berapa? Ini berapa ini? 0,35 dikurangi 0,3 dibagi 0,446 ya. Ini kayaknya hampir sama ya, 1,7-an sekitar. Dibulatkan ya. Sehingga berapa luasnya di sini? Nah, ini pertanyaan buat Anda. Nanti coba dicari. Berarti luasnya adalah nilai Z dari Z1 sampai ke 0 itu berapa? Kemudian dari 0 sampai Z2 itu berapa? Sehingga peluangnya dari Z1 sampai Z2 ini ditambahkan. Nanti Anda cari nilainya berapa. Anda coba hitung sendiri. Kemudian selanjutnya, ini ada contoh yang lain. Di sini ada rata-rata wanita yang menikah itu pertama kali adalah umur 24,8. Jumlah sampelnya ada 60. Berapa jika diasumsikan populasinya dalam 460, standar deviasinya 2,8. Berapa probabilitas yang menikah pertama kali umur 25,1? Jadi kita
diketahui proporsinya yang pertama adalah bukan proporsi, tapi rata-rata adalah 24,8. Jumlah sampel 60, jumlah populasinya adalah 460, standar deviasinya adalah 2,8. Ditanya berapa peluang yang kurang dari 25,1. Berarti jawabannya adalah 0. Di sini adalah Z-nya. Kita hitung yang pertama standar deviasi untuk berarti nggak jadi ya? Ini sama dengan standar deviasi dibagi dengan akar sampel dikali dengan akar populasi dikurangi sampel, populasi dikurang 1. Sama dengan 2,8 dibagi akar 60 dikali dengan akar 400 dibagi dengan 459. Kurang lebih 0,38. Lalu standar nilai Z-nya ini rata-rata dikurangi dengan rata-rata proporsi dibagi dengan standar deviasi proporsi sampelnya. Jadi 25,1 dikurangi 24,8 dibagi 0,38. Hasilnya berapa? Nah, coba Anda hitung. Nanti hasil akhirnya itu adalah 0,7794. Anda harus ketemu ini. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, jika rata-ratanya adalah 23,5, N-nya adalah 50, berapa peluang yang lebih dari 25, peluangnya itu 1,7%. Yang ditanya adalah berapa jumlah sampelnya. Nah, coba Anda hitung nanti hasilnya adalah 2,5. Kalau Anda dapat nilai begini, berarti perhitungan Anda betul. Gambarnya kurang lebih seperti ini nilai Z-nya. Yang dihitung yang di sini. Nah, itu contoh yang kedua. Selanjutnya, ini coba nanti Anda kerjakan. Ada soal 1, soal 2, soal 3, 4, dan 5. Ada 5 soal, nanti coba Anda kerjakan, Anda kumpulkan dari si kelas. Saya tunggu sampai jam 6 sore. Kira-kira itu pertemuan kita hari ini. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Itu tugasnya dikumpul jam 6 sore hari ini, Pak? Ya, sampai jam 6 sore.
kalau lewat jam 6 sore sudah tertutup pintu V kelasnya. Oke. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sekian pertemuan kita. Dan ini adalah pertemuan yang statistik yang dengan saya yang terakhir. Jadi mulai minggu depan, baik kuliah maupun responsi dengan Bu Munti. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bahannya saya upload di kelas. Baik, Pak. Masih, Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak.